sih, karena menurut aku Geek dengan adanya Bruno masih bisa untuk memenangkan game kedua. Tapi RRQ Hoshi juga sangat kuat dengan adanya Granger dan juga Esme. Ranger Mas. Alright, kalau gitu kita langsung menuju aja ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang akan terbukti. Dan tentunya fakta nomor satu yaitu mencenangkan. Seperti kalau kata berita-berita kan kayak begitu. Oke, silakan Thalia. Yes, ini dia langsung aja kita menuju ke Land of Dawn-nya di game yang kedua. Akankah Geek Fam bisa memperpanjang nyawanya? Melihat dengan adanya glue kali ini oleh R7, kita udah jarang banget nih ngeliat glue apalagi di meta-meta patch terakhir. Tapi itu dia flame shot yang sudah langsung dilontarkan dari seorang Freeze, hampir saja berhasil untuk mendapatkan purple buff. Tapi ternyata sayangnya belum. Dari RRQ Hoshi masih bisa untuk mengamankan buff-buffnya, sementara dari Kagura mulai mencicil karena seorang Clay. Memang di arah early-nya ini bisa dibilang sama-sama cepat untuk clearing minion satu sama lain dari sisi mid laner-nya ya Ranger Mas. Yes, benar banget Thalia, tapi lihat di sisi lain dari Salman. Masih dengan merupakan rotasi yang cukup lumayan oke. Dan ingat, Salman ini salah satu hero yang sangat difavoritkan oleh seorang Salman. Dan Salman tahu betul timingnya. Melihat dari Gold, tidak terlalu berbeda jauh di early game. Coba untuk farming terlebih dahulu. Level 3 dan Albert sama-sama level 3. Salman di depan sana, informasi telah diberikan oleh seorang VYN. Harusnya bakal coba dilempar begitu saja. Flicker telah digunakan, coba dipasangkan. Sekretary bertahan, bahkan dan Sonata. Harta tata dan Sonata mengambil nyawa dari seorang Salman kali ini. King Salman sudah ditumbangkan di arah tengah Thalia. Sudah ditumbangkan di arah tengah, first blood akhirnya masih bisa untuk dikantongi oleh RRQ Hoshi seperti di game yang pertama. Dan akankah kali ini Geek Fam bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi? Karena kalau early gamenya lagi-lagi Geek Fam di pressure, ini bakal susah banget bagi mereka. Apalagi dengan adanya Hans. Hans butuh banget farmingan, dia butuh banget satu item seenggaknya yang bisa melelehkan hero-hero sustain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Beralih ke arah bottom lane, Adam dan juga Hans berusaha untuk mendorong aja dari segi wave minionnya. Akankah gold shieldnya mencoba untuk diamankan sedikit demi sedikit, tapi sudah ada Skylar bersama dengan adanya VYN yang langsung mencoba untuk melakukan zoning balik ke arah Adam dan Hans. Dicicil satu sama lain, tapi lihat dari Vinnya udah mulai taunting-taunting di menit-menit awal Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat Clay hampir saja mencolong satu buah gold buff junior dan gak berhasil. Hans damage-nya masih terlalu besar. Meanwhile, dari top lane sana, glue dari seorang R7 kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Dylan. Dan bahkan dari tim RRQ Hoshi mereka mengungguli segi gold dan tidak terlalu jauh. Walaupun berbeda 1000, tapi di menit yang kedua ini agak lumayan oke. Dan tempo permainan dari kedua belah pihak memilih ke arah pasif terlebih dahulu. Dari RRQ Hoshi yang tadi berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama, mereka nggak mau memaksakan karena mereka tidak mau game ini bakal dibalikan keadaannya. Ejector, Asa Bomb Force, dan bahkan Frieza dengan santai dan aman tidak langsung terburu-buru mengeluarkan flee-nya. Dia tenang banget dan pengen untuk ngegocek pergerakan dari seorang VYN Thalia. Dan bergerak kali ini dari RRQ Hoshi, rotasi ke arah bottom lane, 4 orang Adamnya benar-benar diincar banget, di ejector bahkan masukin lagi ke arah turretnya dan berhasil untuk didapatkan satu buah poin pick off. Tidak ada minion yang mendukung di arah bottom lane, tapi dari sekarang Skylar sudah mulai melakukan cutting minion, sementara mencoba untuk di mirroring aja dari Geek Fam di sisi top lane, tapi masih terlalu sustain dari R7 dan juga masih ada wave minion, jadi masih bisa ditahan. Dan kali ini sudah datang bala bantuan dari VYN dan otomatis Geek Fam belum bisa untuk melakukan pressure, tapi sudah ada implosion juga, masih bisa ditahan dari VYN, tapi cukup sekarang itu dia satu buah poin pick off. Sementara R7 mencoba untuk menahan di lini terdepan untuk mendinai pergerakan dari Geek Fam, tapi R7 bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian dan bentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Geek Fam. Tapi ternyata apa yang terjadi, Hansnya justru yang bisa untuk diamankan. Salman cukup sekarat, masih mau lebih dari S7, dia berubah menjadi anggur-anggur kecil yang manis tapi sakit banget. Sementara itu Salman masih mencoba untuk melakukan flick out. R7 terlalu kuat Ranger Mas. Keuntungan untuk tim RRQ Hoshi dengan adanya seorang Hans yang ditumbangkan dan bahkan objektif gaming seperti biasa menuju ke arah sebuah turtle yang terhormat. Walk of Destiny sudah dimiliki Clay, ini tandanya hujan meteor dan bahkan Clay bakal benar-benar bisa memporak-porandakan backline dari tim Geek Fam. Lihat Dylan belum ke-trigger dari segi pasifnya, dia masih bermain aman dan yang bisa nge-trigger sebuah pasifnya adalah seorang Albert. Implosion belum dikeluarkan Salman dan bahkan ditumbangkan begitu saja. Clay lihat langsung dengan PD Strike-nya menumbangkan Salman tak berdaya.
Skylar di depan sana menuju ke arah seorang Dylan. Dylan masih coba untuk bertahan, dipaksa untuk one by one situation, tapi ternyata di sisi lain ada Hans yang udah siap untuk menggebok pala dari seorang Skylar. Opung Wawa. Iya, ini tempo permainan yang pelan memang dimainkan oleh RRQ Hoshi semenjak awal karena mereka punya glue. Jadi glue-nya menahan terlebih dahulu, Skylar-nya dapetin bottom lane baru rotasi. Dan ini kita melihat permainan yang cepat sekarang dari RRQ Hoshi karena mereka udah dapetin objektifnya, mereka udah dapetin bottom turret, Ranger Mas. Alright, tapi ternyata di depan sana bakal coba dipasang team fight. Satu fight tadi diamankan, Hans yang bakal hilang tampakkan Dylan. Nggak bisa berbuat banyak, double kill. Tidak ada yang nge-trigger ultimate dari seorang Dylan. Dilanda masalah kali ini untuk seorang Dylan dengan tertumbang satu kali. R7 masih bisa bantu menuju ke arah seorang Adam. Lihat dengan bulir-bulir di jeruk, grab telah dikeluarkan. Tapi ternyata kali ini seorang R7 hanya bisa jalan-jalan begitu saja menuju ke arah seorang Adam. Bakal coba dipanggil dan R7 nggak jadi tuyul lagi. Memilih kabur ke arah belakang, ngibrit. R7-nya Thalia. Langsung kabur dari R7-nya, tapi lihat bagaimana dari Albert dan juga VYN kali ini berhasil mendapatkan satu lagi objektif partner atau plan. Bergerak rotasi arah mid lane, berkumpul di grup bersama teman-teman yang lainnya karena sebentar lagi kita akan melihat Lartel juga yang akan hadir. Tapi apa yang terjadi? R7 di arah bottom lane, dia harus di-kill, harus dipanis oleh dua pemain dari GFAM. Sementara itu Esmeralda nggak bisa untuk membantu dan nampaknya bakal mencoba untuk men-setup lagi dari kedua belah tim. Kali ini dari VYN sudah mulai diusir juga pergerakan oleh Dylan. Jadi ketahui satu sama lain posisinya dari masing-masing tim. Sementara itu mulai didorong dari Salman, tapi belum ada implosion yang mencoba untuk di pop up sejauh ini Ranger Mas. Alright, dan bahkan lihat turtle yang mencoba diambil oleh tim GFAM. VYN di depan sana. Ada Dylan juga sudah membatasi pergerakan dari tim RRQ Hoshi dan Adam. Udah dapetin satu buah objektif. Vin bakal coba membuka sebuah konsil yang dipasang begitu saja dari seorang Dylan. Skylaris kami menuju ke arah belakang dan bahkan langsung menuju ke arah backlight-nya. R7 fokus ke arah Hans. Gak beli apapun yang terjadi. Plus setelah dikeluarkan dan bahkan turtle dibangun seorang Adam. Albert tumbang menjadi korban dan Salman kali ini bakal menjadi korban kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim dan di sisi lain Frieza membeku tak bergerak. VYN objektif game dan flicker bro. VYN berhasil dapetin Hans Thalia. Yap, Albertnya tumbang, tapi di sisi lain dari GFAM juga banyak banget yang berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini dari RRQ Hoshi mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah mid lane. Satu turret di tengah yang paling krusial. Dan aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Dan back to the game, sudah ada lihat kita dari Skylar yang mencoba untuk langsung memanage dari segi wave minionnya di area top lane. Dan dari RRQ mencoba untuk merontokin semua inner turretnya di arah bottom lane, mencoba untuk dihabisi, tapi sudah ada VYN ini melakukan ejector tapi nggak connect karena seorang Salman masih ditahan aja. Tapi Dylan satu hit dan itu dia, dan Sonatanya berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Dylan. Salman mencoba untuk langsung di zone, ditakut-takutin aja oleh VYN, tapi belum ada target yang optimal, belum mau diharas dari RRQ Hoshi lebih lanjut karena mereka lebih fokus untuk ngezoni dan mendapatkan inner turretnya lagi di arah mid lane. Mereka mencoba ngerontokin, tapi lihat di arah top lane Ranger Mas tamusnya coba untuk split push. Oke, coba untuk melakukan split push, mencoba untuk mendapatkan objektif gaming karena tertinggal dengan 5.000 gold. Ini bukan hal yang baik. Teamfight dipaksakan juga nggak bakal cukup untuk bisa ngedobrak dari para pemain tim RRQ Hoshi. Cuma problemnya satu di sini adalah di mana caranya RRQ Hoshi bisa langsung menuju ke arah backline-nya kembali. Backline dari tim GFAM ini benar-benar cukup berbahaya. Frieza walaupun dia ditumbangin satu, tapi sumber deal damage yang cukup besar akan dilancarkan oleh seorang Frieza di late game nanti. Memasuki menit yang ke-8 menuju yang ke-9 dan bahkan kita bakal sudah berada di arah mid game. Tandanya Bruno bakal lebih perkasa, Salman agak lebih kuat, tapi VYN di depan sana memasak seorang Salman, gak peduli apapun yang terjadi dan Federasi telah dikeluarkan. Implosion, satu poin telah diamankan. Satu buah turtle dan ditambah di sisi lain Adam gak bisa mendapatkan siapapun. VYN men-trigger jauh dari seorang Dylan. Di sisi lain flame setelah digunakan gak ada yang kena. VYN still survive in the right there. Oh my god. Lihat Beniak. Belum Albert berhasil mendapatkan jarak bottom lane. Karena kita berangkat Seven. Lagi dan lagi. Teori konspirasi apa ketika Seven dan seorang Albert saya menjadi casternya. Oh my god Thalia. Savage, lihat bagaimana selebrasi dari RRQ Hoshi setelah mereka mendapatkan Savage.
damage-nya. Taunting dengan bangganya dan kali ini base-nya Geek Fam menjadi ancaman. Ketika semua inner turret-nya sudah berhasil dirontokin dan bahkan Albertnya ganas banget. Dia mencoba untuk mengamankan semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Gak mau ngasih nafas, baunya ngekandangin aja seluruh pemain dari Geek Fam. Dan bahkan lihat kali ini Adam sudah langsung membuat dari Dominance Ice-nya, tapi akankah cukup untuk menahan? Dan lihat damage-nya, sakit banget. Flame shot-nya juga ditambah dan membuat Tamusnya harus hilang di muka Land of Down. Sudah hilang lagi satu pemain dari Geek Fam, sekarang Ranger Mas. Nah maaf, tadi agak sedikit bersin dulu ya. Oke, kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi sudah mengungguli dari segi 8.000 gold. Membuat RRQ Hoshi mereka berada di atas angin dan itemnya Opung Wawa, silakan. Ya ini berat banget buat Geek Fam agar bisa keluar karena secara kita tahu tadi Albert dengan Savage yang diraih oleh dia juga goldnya akan jauh lebih cepat lagi. Hunter Strike Endless, Mavic Roar akan ke BOD sebentar lagi. Jadi item damage untuk Albert dan tidak ada yang bisa menahan dari Geek Fam tadi. Bahkan satu buah flame shot yang diberikan oleh Clay itu damage-nya sedemikian dalam sih. Jadi hanya dengan mengandalkan Clock of Destiny dan juga Lightning yang sedang dipegang oleh Freeze kali ini agak sedikit berat, terutama untuk Tamus di sini adalah hero yang bisa memberikan damage memang karena dia punya War Ice, Bloodlust juga dia akan jauh lebih sustain, tapi untuk bisa memberikan damage, Tamus harus melompat ke bagian depan. Jadi Adam ketika dia melompat ke bagian depan itu akan dipanis oleh begitu banyak hero. Jangan lupakan masih ada glue yang dipakai oleh R7 yang bisa naik ke atas kepala dengan adanya split juga. Jadi harus berhati-hati banget Geek Fam, opening mereka gak boleh melakukan kesalahan sama sekali, terutama kalau sampai kena eject seperti ini. Ranger Mas oke. Oke, ternyata bakal ada satu buah tim Petrol keluar Frieza bakal menjadi tumbang. Katlek telah dimiliki seorang Albert. Dan di depan sana ini betul-betul menjadi pilihan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka mencoba untuk mendikoy dan bahkan dengan dinner rotation. Flameshot dari keluarga dari seorang Clay mendapatkan satu poin dan bahkan di sini Salman harus hilang. Sekali di depan sana terlalu birahi. Oh my god, ini bencana kalian. Dan bahkan Banner Strike-nya pun berhasil untuk menumbangkan satu lagi teman dari Geek Fam. Dan lihat base-nya terbuka lebar. RRQ Hoshi Dilempar Skylar-nya. dilempar. Ada yang lihat Opung, silakan Opung. Selebrasi itu Ranger Mas. Ya, sebuah eject ya, 3 point karena base tadi